bisa diproses katabolisme karena nanti ada yang molekul besar dipecah menjadi molekul kecil dengan dampak ya atau keuntungannya menghasilkan energi glukosa dipecah gitu ya. Makanya kenapa kalian kalau bukan kalian seseorang kalau pingsan dikasihnya apa? Teh manis ya. Teh manis anget gitu. Biar cepet balik energinya. Nggak jangan dikasih pizza, jangan dikasih yang susah itu dibongkarnya ya. Jadi dikasih glukosa supaya dia mudah dipecah menjadi energi, maka akan kembali segar. Kemudian untuk bisa tumbuh besar, kalian dari bayi sampai besar pasti ada komponen-komponen sel yang disusun, dibentuk agar selnya menjadi bertambah banyak, yang rusak diperbaiki dan seterusnya lewat anabolisme. Itu sudah ada di biokimia, silahkan dicek kembali. Oke. Nah, kita masuk ke metabolismenya mikroorganisme, itu ada hal yang berbeda. Kenapa sih belajar metabolisme lagi di mikrobiologi? Saya mau menekankan hal-hal yang memang spesifik pada mikroorganisme. Jadi Bu Yani nggak akan ulang lagi yang secara umum sudah didapatkan di mata kuliah yang lain gitu ya. Nanti terlalu banyak overlapnya. Saya menekankan saja yang spesifik pada mikroorganisme yang terjadi pada mikroorganisme dan mungkin jarang atau tidak ditemukan pada organisme yang lain. Baik, eh, dari metabolisme dan nanti saya akan ulang lagi dari awal ya, tapi saya mau ngecek dari PR yang sudah Bu Yani kirimkan, apakah dicari tahu jawabannya. Baik, PR-nya tadi yang pertama sudah untuk metabolisme, PR yang kedua apa tadi? Fermentasi. Sering banget mikroorganisme digunakan untuk membuat makanan fermentasi, misalnya gitu. Makanan hasil fermentasi. Pernah dengar? Tempe katanya hasil fermentasi, tape, sampai nata de coco, keju, yogurt, dan lain-lain semua adalah makanan fermentasi yang membutuhkan aktivitas mikroorganisme. Jadi sebetulnya fermentasi itu apa? Kenapa mikroorganisme melakukan fermentasi dan itu bisa kita manfaatkan untuk membuat makanan-makanan tertentu yang disinyalir, yang diklaim lebih sehat dibandingkan makanan yang tidak terfermentasi. Ini penting. Kalian biologi, siapa tahu mau jadi pengusaha. Pengusaha yang terkait dengan biologi. Produk-produk fermentasi sangat banyak. Kalau base-nya nggak tahu, kalau dasarnya tidak tahu fermentasi tadi bagaimana, kalian tidak bisa mengembangkan. Ya, jadi untuk bisa mengembangkan makanan fermentasi, kalian harus tahu dasar teorinya, kenapanya, gitu ya. Kalau saya ubah begini, kalau saya ubah suhunya, kalau saya ubah eh, apa namanya oksigennya, jadi tambah bagus apa tambah jelek. Siapa tahu nanti kalian jadi pelopor nih membuat suatu makanan fermentasi tertentu. Oke, baik. Fermentasi sekarang. Siapa mau jawab? Nggak usah ditunjuk kayak tadi. Ayo, orang udah dikasih PR kok. Dicari tahu nggak? Bukan, kalau nggak ditunjuk nggak ada yang mau jawab. Dicari apa enggak jawabannya kemarin? Udah lama loh PR-nya dari minggu lalu. Apa itu fermentasi? Ibu Cepetan. mau saya izin menjawab? Kau, Rachel, silakan. Ya, Ibu. Fermentasi itu proses metabolisme pada mikroorganisme yang menghasilkan energi atau yang kita tahu itu ATP dari pemecahan senyawa organik, terutama glukosa, tanpa menggunakan oksigen, kemudian sebagai nantinya akseptor elektron akhir. Apanya? Yang menjadi aseptor elektron terakhir siapa? Si energinya, Ibu. Energi menjadi aseptor elektron terakhir? Are you sure? Oh, tidak, Bu. Apa? Maksudnya tanpa menggunakan oksigen sebagai akseptor elektron akhirnya. Oke, tanpa menggunakan oksigen sebagai akseptor elektron terakhir. Betul sekali. Betul, tapi bukan hanya menghafal, bukan hanya kepada Rahel, semua satu kelas. Akseptor elektron terakhir. Tahu maksudnya nggak?
penangkap elektron terakhir. Ada sesuatu yang menangkap elektron. Kata Rahel tadi, ada oksigen itu penangkap elektron. Pada fermentasi tidak dibutuhkan oksigen. Begitu, Rahel? Betul, pada fermentasi tidak menggunakan oksigen. Halo Rahel, saya confirm jawabannya tadi. Rahel mendengar suara saya? Apakah suara saya terdengar teman-teman? Tampaknya Rahel nggak Terdengar, mendengar ya? Bu. Iya benar tidak memakai oksigen, Bu. Eh, Penny, ya, tidak memakai oksigen. Memangnya oksigen dipakai untuk aseptor elektron terakhir. Itu kalau pada proses apa? Kalau fermentasi tidak menggunakan oksigen sebagai aseptor elektron terakhir gitu ya. Kalau yang dipakai itu prosesnya apa? Kalau yang pakai oksigen sebagai akseptor elektron terakhir itu proses apa? Izin Nabila mau mau jawab? jawab, Bu. Iya, Respirasi, silahkan Nabila. respirasi air bukan, Bu? Respirasi aerob kata Nabila. Yang pakai oksigen, Bu, sebagai akseptor elektron terakhir, itu adalah proses respirasi aerob, kata Nabila. Teman-teman setuju? Setuju semua atau ada yang enggak, Bu? Ada yang mau menambahkan, ada yang mau apa namanya, mengkritisi, ada yang enggak setuju? Ada? Enggak? Semua setuju? Pertanyaan setuju, kata Fakih. Fakih lagi pusing, jadi pakai nulis. Oke, dengarkan baik-baik ya Fakih. Em, Kalau dia pakai oksigen sebagai akseptor elektron terakhir, sekarang Bu Yani tanya, itu di pada tahap mana ya? Respirasi aerob pakai oksigen sebagai akseptor elektron terakhir ada di tahap mana? Nah, ini loncat-loncat, biarin. Karena di awal di biokimia seharusnya sudah dipelajari. Di tahap mana? Respirasi ingat, nggak apa-apa pertanyaannya fermentasi tapi kita merambah ke respirasi. Nanti pelan-pelan lagi dari awal kita ulang lagi ya. Respirasi, ada berapa tahap? Di mana proses akseptor elektron terakhir itu digunakan? Di tahap yang mana? Transport elektron, Bu. Transport elektron. Itu tahapan yang mana ya? Rahel, ada berapa tahap, Rahel? Setahu saya ada 4. Pertama, glikolisis dulu, nanti Mhm. oksidasi piruvatnya, kemudian mengalami siklus Krebs, sama yang terakhir dia terjadinya rantai transfer elektron. Nah, jadi oksigen ini yang berperan sebagai akseptor elektron akhirnya di respirasi aerob. Pada tahapan transport elektron. Very good. Ya, yang lain ingat nggak dari penjelasan Rahel? Terbayang tidak? Proses respirasi melibatkan berapa tahap tadi Rahel? Ada 4, Ibu. Ada 4 tahap. Satu apa? Proses apa? Tahap 1. Yang lain, nggak hanya Rahel. Rahel Glikolisis, udah Ibu. Bu Yani catat. Glikolisis anindia. Baik. Ini sambil Bu Yani nyatet loh. Saya sebelah saya ada ballpoint dengan ini nggak bohong. Ada ballpoint dengan kertas. Siapa yang menjawab Bu Yani tulis seperti janji Bu Yani di awal, keaktifan akan menjadi bagian dari penilaian untuk membantu nilai di akhir ya. Oke. Gimana Nindya tadi? Glikolisis, Ibu, itu terjadi di sitoplasmanya. Jadi pemecahan satu molekul glukosa menjadi 2 molekul asam piruvat. Nah, tahap ini menghasilkan 2 ATP dan 2 NADH. Oh, untuk glikolisis. Oke. Setelah glikolisis, siapa lagi Oksidasi yang mau jawab piruvat, atau Ibu. tetap Anindya? Siapa yang mau jawab? Salwa, oksidasi Salwa. piruvat. Oksidasi? Piruvat. Oksidasi piruvat? Piruvatnya dioksidasi ya?
Ibu, dia terjadinya di matriks mitokondria. Piruvatnya ini diubah menjadi asetil-CoA. Terus dari hasil oksidasi ini menghasilkan CO2 sama NADH. Nih, mikroorganisme punya mitokondria nggak? Mikroorganisme punya mitokondria, teman-teman? Punya? Jamur punya? Kapang punya mitokondria? Punya Punya. Ibu. Kamir punya nggak? Punya Ibu. Kamir punya. Bakteri punya nggak? Enggak, Ibu. Nggak punya bakteri, nggak punya mitokondria. Terus pakai apa deh? Di sitoplasma bukan, Ibu? Kamu nanya apa jawab? Jawab apa nanya? Kenapa pakai bukan bu? Ayo, Nabila. Di sitoplasma bukan bu. Lah kamu nanya itu namanya. Di mana jawabannya? Sitoplasma. Baik, teman-teman yang lain setuju kah? Enggak, glikolisis terjadi di sitoplasma. Tadi Bu Yani tanya, mikroorganisme, bakteri punya mitokondria atau tidak? Tidak punya. Kalau nggak punya, berarti tahapan yang harusnya terjadi di mitokondria terjadi di mana? Kalau bakteri melakukan respirasi. Di membran ini, Bu, membran plasma atau membran sel. Di membran sel, Mutiara, betul. Nggak boleh lupa. Jadi kalau besok dikasih soal di mana terjadinya proses respirasi, tahapan tertentu begitu, terus jawabannya di mitokondria, padahal yang Bu yang ditanya bakteri, dicoret. Pastikan kalian paham eh, apa respirasi tadi tidak terjadi di mitokondria untuk bakteri, karena bakteri tidak punya mitokondria. Jangan lupa nanti bilang lagi di krista atau di mananya mitokondria. Jangan itu ya kalau untuk bakteri tidak ada mitokondria. Oke, ada 4 tahap. Ada eh, penggunaan oksigen sebagai akseptor elektron terakhir di tahap transport elektron. Dipakainya di situ. Tadi balik lagi ke awal. Fermentasi tadi. Katanya nggak pakai oksigen. Tidak membutuhkan oksigen gitu ya. Sebagai penangkap elektron terakhir. Jadi bagaimana itu proses fermentasi? Bedanya apa dengan respirasi? Apa bedanya fermentasi dengan respirasi? Lain tadi nggak pakai oksigen, tapi kita lihat ke lebih dalam. Jadi sekarang bukan hanya menghafal. Kalau fermentasi nggak pakai oksigen, kalau respirasi pakai oksigen. Itu jawaban waktu masih SMP dulu atau SMA kelas 1. Udah kuliah beda lagi jawabannya. Sama ininya apa namanya konteksnya, tapi kan jawaban kan lebih detail. Apa bedanya fermentasi dengan respirasi sehingga dia nggak pakai oksigen? Tadi respirasi katanya oksigen dipakai di transport elektron. Fermentasi nggak dipakai. Jadi gimana prosesnya? Yuk, siapa yang mau jawab sekarang? Tadi sudah banyak nih, udah Rahel, ada Feni, ada Betari, ada Anindya, ada Salwa, ada catat banyak nama Bu Yani ini. Rahel, Sarah tadi sudah jawab belum Sarah? Jadi dijawab di awal doang, Ibu. Sarah tadi udah jawab. Tapi mau jawab lagi juga boleh. Yang belum, siapa? Miftah mau jawab, Miftah? Bedanya, Boleh, Bu. kenapa? Saya mau jawab. Ya, boleh. Jadi kalau dilihat dari siklus kontraksional, kalau misalnya respirasi ini itu kita akseptor elektron terakhir itu kalau misalnya di Sebentar, Miftah. fermentasi itu kan Sebentar, Miftah.
Halo, halo. Nggak di antara kami. Ada suara lain. Saya nggak dengar suaranya. Dari bergeser. Ada yang open mic? Suaranya nggak gabung barusan. Bu Yani nggak dengar. Sudah? Dia lagi agak tengah. Tuh. Itu di mana, Miftah? Di belakangmu ya? Di belakangmu. Kamu bisa pindah nggak? Ke, ke biasa tempat kita kuliah di lantai 4? Nggak apa-apa. Nanti jawabnya nanti. Kamu pindah dulu. Mau jawab sekarang? Oke, Ya, oke. bisa. Ya, oke. Ya. Jadi misal tadi untuk respirasi itu dia butuh apa oksigen untuk akseptor tadi. Nah, tapi kalau misalnya fermentasi itu kebagi dua tergantung tipe fermentasinya itu akseptor. Kalau misalnya di fermentasi sebenarnya tapi itu akseptor tadi akseptor misalnya akseptor tadi itu sekelhida. Aseptor elektron. Kemarin Masih kedengeran suara di belakangnya. Gak apa-apa. Aseptor elektron terakhirnya tergantung fermentasinya gitu. Contohnya apa tadi? fermentasi asam laktat itu akseptor terakhirnya itu asam pirufat. Fermentasi alkohol akseptor terakhirnya itu asetaldehyde. Ada aseptor elektron terakhir di situ ya? Kenapa dikatakan akseptor elektron terakhir? Itu karena dia loncat, loncat, loncat. Terakhir yang nangkep itu dikatakan aseptor elektron terakhir. Jadi sebelum terakhir itu ada yang nangkep dulu. Tadi waktu respirasi, aseptor elektron terakhir prosesnya di transport elektron gitu kan ya? Jadi transport elektron itu mirip kita lari estafet. Elektronnya adalah tongkatnya. Ada pembawa elektron yang pertama membawa elektron. Itu sama seperti pelari pertama membawa tongkat. Tongkatnya berikutnya diserahkan kepada pelari kedua. Terus ketemu lagi dia lari, ketemu lagi pelari ketiga. Tongkatnya berpindah-pindah, iya nggak? Sampai pelari terakhir. Pelari terakhir dia membawa tongkat untuk dia menang gitu, sampai ke finish. Itu adalah oksigen. Jadi sebelum sampai oksigen itu sudah ada penangkap elektron sebelumnya. Bisa ubiquinon, sitokrom B, sitokrom C, sitokrom. Lihat di rantai transport elektron. Ya, makanya kenapa dikatakan aseptor elektron terakhir. Karena dia loncat, loncat, loncat. Sama kayak kita bawa tongkat lari estafet. Dari Miftah diberikan kepada Salwa. Dari Salwa kepada Feni. Dari Feni terus sampai pelari terakhirnya siapa? Jelas? Nah, apakah di fermentasi terjadi hal yang sama? Sehingga kita mengatakan aseptor elektron terakhir? Ada istilah itu? Coba kita cek bareng nanti. Apakah ada istilah aseptor elektron terakhir pada fermentasi? Atau hanya akseptor elektron saja? Silahkan ngecek semuanya. Kita masih bicara bedanya fermentasi dengan respirasi. Baik, kalau tahapan respirasi tadi dari mulai glikolisis, dekarboksilasi oksidatif, kemudian siklus Krebs gitu ya. Terakhir transport elektron untuk mengubah NADPH, NADH menjadi FADH menjadi ATP. Kalau di fermentasi itu tahapnya apa? Itu dulu, coba pelan-pelan. Kalau fermentasi tahapnya ada yang sama nggak dengan respirasi? Atau beda sama sekali? Beda, Fakih. Oke. Bedanya di mana?
Sekarang kalian sedang belajar discovery learning, lagi belajar pakai metode discovery learning, cari sendiri, temu sendiri. Bu Yani cuma mengarahkan kalian. Dengan beberapa pertanyaan, kalian cari tahu sendiri. Bedanya apa? Kata Fakih beda. Bedanya apa? Antara tahapan fermentasi dengan respirasi. Apa tahapan itu sudah ada di PPT, udah dikirimin 2 minggu yang lalu PPT-nya. Enggak dibaca. Coba kalau deket cubitin satu-satu dah. Orang udah dikirimin. Udah dikasih rambu-rambu pula. Belajar ini, belajar itu gitu ya. Apa bedanya tahapannya? Saya share screen ya. Nanti Bu Yana akan balik lagi ke depan. Oh, kalau fermentasi tanpa siklus jawabannya munculnya di ini nih, di apa chat. Kenapa nggak jawab? Kalau di chat nggak dihitung jawab loh. Kecuali Fakih lagi sakit. Nur Amelia, kalau fermentasi tanpa siklus Krebs dan rantai transport elektron. Bedanya di dua itu, kata Nur Amelia. Miftah, tahap fermentasi glikolisis saja. Oke, Mutiara Siva, tahapan yang sama, glikolisis saja. Terus berarti habis glikolisis menghasilkan apa tadi? Glikolisis menghasilkan apa? Menghasilkan ini Bu, 2 ATP sama 2 molekul NADH. 2 ATP, NADH. Produknya, senyawanya apa? Itu energinya ya, energi yang dihasilkan. Senyawanya dari glukosa berubah jadi asam pirufat, kata Miftah. Jadi asam pirufat. Glikolisis itu glukosa jadi asam pirufat. Kalian jawab tahapan yang sama pada fermentasi dan respirasi adalah glikolisis. Berarti baik pada fermentasi maupun respirasi, keduanya akan menghasilkan pirufat dulu, ya enggak? Nah, sekarang bedanya di mana? Kan sama-sama menghasilkan pirufat. Terus apa beda fermentasi dengan respirasi? Coba analisis. Di tahapan awalnya sama nih. Glukosa jadi pirufat, baik fermentasi maupun respirasi. Terus kenapa beda? Apanya yang membuat beda? Padahal di awal sama. Coba dianalisis dulu. Segera yang sudah bisa jawab, menjawab. Keliru, nggak apa-apa. Namanya juga lagi belajar. Nggak akan dimarahin, nggak akan mengurangi nilai. Justru kalau keliru terus diluruskan, kalian jadi ingat. Oh, ini saya ingat nih, saya pernah salah. Nah, saya gitu dulu. Jawab aja. Salah terus nanti bukan begitu. Nanti saya jadi ingat, oh iya, dulu saya pernah nih keliru. Terus diluruskan oleh dosen saya. Jadi saya malah jadi paham. Ya, eh, pertanyaan Bu Yani tadi, Amelia, eh, hasilnya sama-sama pirufat. Terus kenapa ke belakangnya beda? Pirufatnya kemana? Pada fermentasi ada pirufat. Saya luruskan nih pertanyaannya. Pada respirasi juga ada pirufat. Sama Izin dong. menjawab, Bu. Yes. Kan Feni. kalau misalkan di fermentasi kan piruvatnya langsung dijadiin produk fermentasi. Sedangkan kalau Nah, di respirasi tuh piruvatnya dioksidasi lebih lanjut melalui siklus Krebs dan rantai transportasi elektronnya, Bu. very good answer. Berarti nasibnya beda ya? Nasib piruvatnya beda Ya, ya? beda, Bu. Gimana tadi? Feni sambil Bu Yani ini ya. Bu Yani share screen ya. Ini ada di dalam PPT. Saya langsung lihat ke belakang. Jadi Bu Yani loncat-loncat nih nggak apa-apa ya. Nanti habis gitu baru kita ke depan lagi dikit. Saya loncat-loncat kita langsung ke arah perbedaan. Padahal itu ada di slide 47. It's okay, nggak apa-apa. Belajar itu nggak harus urut kalau dasarnya udah dapat. Kita lihat. Teman-teman semua tadi
Jawabannya Feni itu benar. Perbedaan pada fermentasi dan respirasi itu ke arah fate of pyruvate, nasibnya pyruvate. Nasibnya kemana? Karena di awalnya sama nih, lihat. Lihat gambarnya. Tahapan nomor 1, glikolisis. Glukosa jadi asam pirufat. Di tengah-tengahnya silahkan kalian cari tahu dia berubah jadi apa. Gitu ya. Tadinya 6, 6 atom karbon menjadi berapa atom karbon. Nanti kita bahas lagi itu. Tapi sekarang kita secara umum dulu. Glukosa jadi pirufat. Sebelah kiri, gambar sebelah kiri adalah jalur respirasi. Sebelah kanan jalur fermentasi. Mana yang lebih pendek? Mana yang lebih pendek jalurnya? Fermentasi, Ibu. Fermentasi jalurnya lebih pendek. Dari piruvat ini berubah menjadi produk akhir fermentasi. Apa saja produk akhirnya? Silakan cari tahu nanti. Selain asam laktat, etanol, gitu-gitu ya. Itu dilihat. Sampai di sini selesai. Kalau fermentasi selesai. Kalau respirasi, dari asam piruvat berubah dulu menjadi apa ini? Asetil-CoA, Ibu. Asetil koenzim A. Yang jawab tuh banyak, tapi nggak ada suaranya. Jadi kayak ikan mas koki gini doang. Asetil koenzim A karena nggak dinyalakan maksudnya Bu Yani. Ya, jadi saya tahu bahwa kalian paham. Baik. Asetil koenzim A masuk ke siklus Krebs. Siklus Krebs menghasilkan NADH gitu ya. FADH, ATP. ATP sudah siap disimpan dalam sel untuk energi siap pakai. Tapi NADH dan FADH di sini tidak tertulis FADH-nya. NADH dan FADH harus diubah dulu jadi ATP baru bisa digunakan oleh sel. Gitu kan? Pengubahan NADH dan FADH itu terjadi di proses rantai transport elektron. Jadi apa fungsi rantai transport elektron? Mengubah NADH dan FADH menjadi ATP. NADH itu setara dengan berapa ATP? Sama nggak hasilnya? NADH diubah menjadi ATP, hasilnya sama nggak jumlah ATP-nya? NADH dan FADH. Jumlah ATP yang dihasilkan di konversinya sama atau tidak? Itu dulu biar ditanya. Sama atau tidak? Jumlah ATP yang dihasilkan oleh NADH dan FADH. Mau tanya ChatGPT silahkan. Itu tersedia AI untuk kalian cari tahu. Tapi kalau udah ChatGPT kasih jawaban, kalian harus cari jawabannya memastikan jawabannya ke textbook gitu ya, ke jurnal. Jadi jangan begitu saja percaya. Kalau perlu minta promnya minta sekalian. Sertakan sumber pustakanya. Apa perbedaan NADH dan FADH dalam menghasilkan ATP? Tolong sertakan sumbernya. Gitu ngomong. Nanti dia akan kasih tahu. Di buku biokimia kah, di buku mikrobiologi kah, di buku fisiologi kah itu muncul. Karena ini dasar banget. Sudah? Ayo. NADH dan FADH. Bedanya apa dalam menghasilkan ATP? Siapa yang belum jawab? Indria. Indria Puspita. Tadi belum jawab ya? Yuk, biar kamu punya nilai. Indria, Ya, silakan. Ibu. Kalau NADH di glikolisis itu dia menghasilkan 2 ATP. Kalau di FADH tidak menghasilkan. Tapi kalau di oksidasi piruvat, NADH itu dihasilkan 2. Di Saya FADH-nya stop dulu. Saya stop dulu, Indria. Maaf, Bu Yani potong. Kembali lagi, Bu Yani ulangi. Pada proses respirasi akan dihasilkan NADH dan FADH.
Dari tahapan apa? Bisa dari tahapan glikolisis, bisa dari tahapan siklus Krebs, ya. Ada NADH yang dihasilkan. Sekarang NADH ataupun FADH yang dihasilkan itu belum bisa langsung digunakan oleh sel, ya. Karena sel menggunakan energi siap pakai dalam bentuk ATP, adenosin trifosfat. P-nya lepas 1, itu bisa dipakai keluar energi. Oke, Bu Yani ulangi lagi. NADH dan FADH perlu diubah dulu menjadi ATP sebelum digunakan. Di mana proses pengubahan NADH dan FADH itu? Pada tahapan apa atau pada proses apa terjadi perubahan NADH dan FADH menjadi ATP? Itu dulu. Di mana? Indria paham pertanyaan Bu Yani? Di mana terjadi perubahan NADH atau pada proses apa? Maaf, kalau di mana nanti pada lokasinya, bukan lokasi, saya tidak nanya lokasi. Tapi pada proses apa terjadi perubahan NADH dan FADH menjadi ATP? Tadi sudah dibahas loh, jawabannya udah bener banget tadi tuh, Feni tadi. Udah ketemu belum? Sudah, Ibu. Di Pada mana? rantai transport elektron dan fosforilasi oksidatif. Oke. Rantai transport elektron. Fosforilasi oksidatif, Bu Yani keep dulu. Keep dulu. Nanti itu cerita tersendiri untuk regenerasi ATP. Jadi jangan proses apa namanya? Peristiwanya sama. Peristiwa sama, tapi istilahnya tadi berbeda. Ada rantai transport elektron, ada eh, apa tadi namanya? Fosforilasi oksidatif. Keep dulu fosforilasi oksidatif. Itu ceritanya sedikit berbeda. Meskipun peristiwanya sama, ya. Rantai transport elektron. Di rantai transport elektron terjadi pengubahan NADH dan FADH menjadi ATP. Clear sampai di sini? Dapat? Udah jelas Sudah, semua? Ibu. Sudah. Pertanyaan berikutnya adalah NADH dan FADH itu hasil ATP-nya sama atau tidak? Kan tadi diubah NADH dan FADH diubah menjadi ATP pada proses rantai transport elektron. Sekarang ketika diubah menjadi ATP, jumlah ATP yang dihasilkan sama atau tidak? Beda, Ibu. Beda. Bagaimana bedanya? Kalau NADH itu ATP-nya sedikit lebih banyak dibandingkan FADH. Kalau NADH itu 3 ATP, FADH itu 2 ATP. Oke, terima kasih Ananda. Jadi ternyata ketika diubah NADH menjadi ATP, demikian pula FADH, hasilnya beda. NADH lebih banyak, sebenarnya sekitar 2,5, 2,75 gitu ya, tapi dibulatkan jadi 3 ATP. Kemudian yang FADH hanya 2 ATP. Dari situlah kalian bisa menghitung. Respirasi menghasilkan sekian ATP gitu nggak? Pernah belajar gitu? Respirasi menghasilkan berapa ATP? Pada umumnya? Berapa ATP? Respirasi menghasilkan berapa ATP? 36. 36 sampai 38. Oke. Kalau fermentasi? Berapa ATP? Fermentasi menghasilkan berapa ATP? Catat ya. 2 ATP. 2, Ibu. 2 ATP. Oke, Yuli menjawab juga akhirnya. Satu lagi siapa tadi yang jawab? Ada suara laki-laki? Saya, Ibu, 2 TP. Aris. Oke. Jadi
ATP dari fermentasi lebih sedikit, cuma 2. Kenapa? Ini gambarnya masih Bu Yani tayangkan. Jalurnya lebih pendek. Jadi dia nggak ketemu sama siklus Krebs, nggak ketemu sama dekarboksilasi oksidatif ya, menghasilkan asil koenzim A. Di situ dihasilkan lagi NADH. Kemudian siklus Krebs nggak ketemu, rantai transport elektron juga nggak ada di fermentasi. Makanya tadi ya apa sedikit ATP-nya sebab di siklus Krebs banyak tuh ATP, NADH-nya dapat sekian, FAD-nya dapat sekian, ATP-nya dapat sekian. Jadi lebih banyak. Ya, setidaknya itu dulu. Tangkap. Ya, NADH dan FAD beda. Baik, biar lanjutkan. Ini tahapannya. Sampai di sini ada yang mau tanya dulu nggak? Ada yang mau tanya? Ada yang masih belum jelas? Cukup. Kalau udah jelas nanti berarti Bu Yani balik nanya bisa jawab loh. Iya, oke. Kita sekarang balik ke depan. Ya, ini tadi baru overview. Yang respirasi aerob dan anaerob nanti kita bahas belakangan. Kita ke depan dulu. Saya mau lihat seberapa jauh pemahamannya pelan-pelan ya. Oke, kita masuk ke pengantar. Nah, di sini. Secara keseluruhan, sel melakukan metabolisme. Ini gambar dalam sel, kurang lebih. Ada reaksi anabolik dan katabolik. Di situ ada dikatakan coupling, reaksi couple. Jadi reaksi itu ada, kalau ada katabolisme, ada anabolisme. Jadi sepasang gitu couple. Dan di situ melibatkan ATP. Itu maksudnya. Dari 2 proses tadi anabolisme dengan katabolisme, kita ke depan dulu ya. Tadi kita udah detail secara keseluruhan overview. Kita pelan-pelan lagi mulai satu-satu. Kita cek. Anabolisme dengan katabolisme itu reaksi yang couple di dalam sel. Keduanya itu ya, ada ATP berperan supaya bisa jalan. Kita lihat bahwa ini gambar sel sama kayak tadi. Sel itu kalau ini contohnya sel bakteri, satu sel. Bakteri itu sendirian satu sel ya, bukan banyak sel. Maka ini sebagai contoh saja satu sel. Di luar ada nutrien. Nutrien itu akan masuk. Masih ingat nggak bagaimana nutrisi masuk ke dalam sel? Sudah Bu ini kasih tahu, ini bentar lagi mau UAS nih. Ada 4 cara. 4 cara nutrisi masuk ke dalam sel. Masih ingat? Difusi pasif. Ada nggak? Pernah Bu jelaskan itu? Ada difusi yang difasilitasi, facilitated diffusion, difasilitasi oleh protein tertentu, protein transmembran, gitu kan? Ya. Kemudian yang ketiga ada transport aktif, kalau dia butuh ATP. Yang ketiga, yang keempat ada group translocation atau translokasi kelompok. Untuk bisa masuk ke dalam, dia butuh serangkaian enzim atau serangkaian protein. Waktu itu Bu Yani ceritanya kayak pengantin mau masuk diterima gitu kan ya. Ada penerimanya di depan, yang di dalam, dan seterusnya. Itu adalah translokasi kelompok. Pindah translokasi dari luar sel masuk ke dalam sel. Tapi yang menerima itu ada banyak. Ada PEP, ada enzim 1, enzim 2, dan lain-lain. Buka lagi di nutrisi, bab nutrisi. Kalau nggak salah itu bab nutrisi. Jadi setelah faktor lingkungan dan nutrisi, yang terakhir waktu itu Bu Yani cerita tentang bagaimana nutrisi itu ditransport ke dalam sel. Bener ya? Dicek lagi. Buat catatan di situ. Cek lagi kata Bu Yani. Gitu. Saya kayak gitu loh waktu kuliah. Jadi pas baca catatan tuh lucu-lucu catatan saya. Itu ada di halaman segini.
kata Pak ini begitu kan. Jadi terus malah saya jadi ingat gitu. Waktu belajar tuh jadi ingat. Ada catatan-catatan yang lucu lah kalau dibaca gitu ya. Oke. Nutrisinya masuk ke dalam. Tentu ketika dia bisa masuk ke dalam, ukurannya sudah kecil. Kalau dia besar, protein gitu ya, karbohidrat kompleks, gimana bisa masuk? Tadi masuknya aja glukosa. Gimana dia bisa masuk kalau besar ukurannya? Bagaimana cara bakteri mengatasi masalah itu? Dia satu sel loh, cuma sendirian. Di luar gede banget. Kalau kita makan, ya kita makan. Misalnya telur dadar gede gitu kan. Ini tadi pagi Bu Yeni makan pakai telur dadar, jadi ingetin telur dadar. Telur dadar besar, mau masuk semua gitu ke mulut? Satu bulatan telur dadar gitu masuk semua ke mulut? Iya. Oh enggak. Kalau enggak kita apakan? Kita apakan supaya dia bisa masuk mulut? Dipotong, Bu. Dipotong dulu, pakai sendok, pakai pisau dipotong. Begitu pula bakteri. Kalau gede di luar selnya, harus dia potong dulu. Pakai apa? Bagaimana dia menghancurkan, memperkecil ukuran nutrisi tadi yang di luar, protein, karbohidrat kompleks gitu, supaya bisa masuk ke dalam selnya. Pakai apa? Saya ke bawah. Ini contohnya. Ada bakteri, analisis sendiri ya. Bu Yani cerita di analisis sendiri. Jawabannya cari dulu. Saya cerita, nanti kalian bisa menarik kesimpulan. Saya punya bakteri. Ini cerita bakteri hasil KKL saat itu. Hasil dari Bali. Jadi mahasiswa dulu ada kegiatan KKL. Kalian sudah nggak ada mata kuliah KKL? Dulu KKL. Kami pergi ke beberapa tempat. Waktu itu ke Bali. Bali, kemudian kita mengambil bakteri dari tanah di Taman Nasional waktu itu ya. Terus dapat nih bakterinya. Bakteri ini koloninya nih, ada yang kuning ya, ada yang kuningnya agak muda pucat. Koloni ini saya masukkan, saya tumbuhkan, saya kasih kayak titik gitu ya, dikasih titik ke suatu medium yang mediumnya mengandung skim milk. Makanya putih nih. Medianya warnanya putih, itu karena dikasih susu skim. Susu itu apa sih? Karbohidrat, lemak, protein. Yang terutama penyusun terbanyaknya apa? Susu sebagai sumber apa? Kalau kalian minum susu sumber apa? Ayo, kok nggak ada yang jawab? Minum susu. Susu apa itu? Kandungannya? Protein, Ibu. Protein. Nah, saya tumbuhkan bakterinya ke medium yang mengandung susu atau mengandung protein. Ketika bakteri tersebut bisa mendegradasi susu, ada zona bening nih kelihatan. Zona beningnya. Kursor saya kelihatan nggak? Kelihatan ya? Kursornya. Kursor Bu ini bergerak-gerak kelihatan? Nggak kelihatan? Kursor saya Kelihatan, sedang Ibu. ada di mana? Kelihatan. Baik. Ini zona beningnya. Jadi bukan cuma kalian kemarin waktu praktikum uji antibiotik saja yang ada zona beningnya. Ketika dia ditaruh di dalam susu, ada zona beningnya. Berarti susunya ini skim milk tadi bisa diuraikan. Yang tadinya kompleks jadi sederhana. Maka yang tadinya warnanya putih pekat jadi bening. Berarti terjadi penguraian. Sama kayak tadi kita pakai sendok, telur dadarnya dikecilin. Dia juga gitu. Pakai apa dia menguraikan? Pakai apa? Untuk bisa menguraikan, menggunakan apa? Ada yang dikeluarkan dari selnya. Apa? Ini? Ayo jawab. Kalau nggak jawab, ini nggak tahu kalian udah paham apa belum. Pakai apa? Ini Pakai ada tuh. enzim, Bu. Pakai enzim.
Jadi kalau kita motong telur dadar pakai sendok atau pisau, bakteri akan mengecilkan nutrisi yang besar-besar tadi menggunakan enzim. Kan enzim menguraikan kan? Kalau ada reaksi pemecahan kan pakainya enzim. Oke, berarti ada enzim yang dikeluarkan oleh sel, dikeluarkan, dia bekerja di luar sel agar proteinnya menjadi kecil-kecil baru dibawa masuk. BTW, enzim yang memutuskan protein secara umum tersebut sebagai apa? Namanya Langsung. protease. Ya, nanti kalau udah amilase. Ini Bu Yani sedang mencari explore bakteri penghasil protease dari tanah di kawasan Taman Nasional Bali. Dapat tuh isolatnya, nih gambarnya. Jadi yang Bu Yani tayangkan ini memang hasil penelitian. Bukan ngambil dari internet, enggak, ini penelitian saya. Dengan para mahasiswa, ini namanya di bawah. Ada Indah, ada Vika. Jadi terus waktu kalau KKL, terus kita pameran nih ceritanya. Pameran dari produk yang kita dapatkan. Karena produknya Bu Yani bakteri, terus dipamerkan nih bakterinya bisa menghasilkan protease. Dari mana lihatnya? Kelihatan kan ada zona beningnya? Kalau cuma bulat gini aja rasanya buat pameran nggak seru. Jadi mereka buat ditulis namanya masing-masing. Terus dipamerkan. Kelihatan tuh. Bagus tulisan. Pakai jarum ose dibuat tulisan. Jadi kita bisa melukis pakai jarum ose. Ya, ini hasilnya. Ada Siva tapi dipanggilnya Cipa. Jadi tulisannya Cipa. Ada Cipa, ada Dian, ada berempat mahasiswa. Ditulis semua di di apa namanya Bu Yani diabadikan di foto gitu ya, di foto, didokumentasikan untuk bukti. Memang ini bakterinya sayang sekali entah kemana waktu itu ketika pandemi. Terus banyak sekali isolat Bu Yani yang tidak bisa bertahan. Sayang banget, padahal dia punya potensi sangat besar. Nah, gambar A dengan gambar B, kalian lihat. Zonanya berbeda. Yang gambar A, zonanya lebih besar. Yang gambar B, lebih kecil. Berarti aktivitas enzimnya lebih besar yang A. Ya, isolat yang A. Ada namanya tuh isolatnya sebenarnya. Terus yang B. Menarik ya. Ini bisa kita lakukan baik untuk amilase, selulase, dan lain-lain. Jadi metabolisme tentu tidak terlepas dari enzim. Oke, balik lagi ceritanya ya. Paham sampai sini ya? Oke, nah tadi molekulnya jadi lebih kecil yang di luar karena bakteri melepaskan enzim. Enzim yang bekerja di luar sel namanya enzim ekstraseluler. Kerjanya di luar sel, dilepaskan terus motong-motong di luar. Kalau yang bekerja di dalam untuk glikolisis tadi, ya serangkaian untuk fermentasi maupun respirasi, untuk penyusunan nukleotida, proses transkripsi, translasi dan sebagainya, enzimnya bekerja di dalam sel. Enzim semacam itu kita sebut sebagai enzim intraseluler. Clear ya? Ada intraseluler, ada ekstraseluler dari bekerjanya, bukan produksinya. Kadang-kadang tuh saking buru-buru ketika jawab kayak gitu, diproduksi di luar sel. Yang satu diproduksi di dalam sel. Gimana diproduksi di luar sel? Orang perangkatnya ada di dalam sel. Jadi sama-sama diproduksi di dalam sel. Hanya Berisik halo, siapa itu? Maaf Bu, kucing saya meong-meong. Keluarin dulu kucingnya. Lagi tuh sampai Amelia sampai ketawanya udah kalau dibuka itu Maaf Bu, mau kepencet. kucingnya mana emang? Dikemanain kucingnya? Tahu semua. Emang begitu. Mana kucingnya bandel ya? Oke. eh lagi teriak dibuka lagi mic-nya. Jadi kedengeran. Oke. Maaf Bu. Iya. Siapa sih ini tadi? Iya, nggak apa-apa. Emang begitu. Saya juga kadang kalau di rumah kucingnya ke di sebelah
laptop gitu, ngetik-ngetik ini, diketik-ketik gitu kan, cakarnya gitu ya. Tapi di kampus. Baik, intermezzo sedikit. Sudah kita lihat bahwa setelah jadi molekul kecil, dia bisa ke anabolisme, bisa ke anabolisme menghasilkan molekul yang besar. Molekul besar dipecah katabolisme jadi molekul kecil. Kalau penyusunan molekul membutuhkan ATP, pemecahan molekul katabolisme menghasilkan ATP. Ada hasil yang lain? Ada heat di sini, panas. Ada waste. Jadi mungkin ada sisa yang tidak bisa terdegradasi dan terserap oleh sel untuk digunakan sebagai energi. Nah, ini tadi gambar secara ringkas, ini ceritanya. Protein, lipid, makanya kenapa Bu ini cerita ekstraseluler? Karena di sini tulisannya ada kompleks molekul. Pati, protein, lipid misalkan. Jangan sampai kalian berpikir bahwa itu masuk begitu saja. Memang betul molekulnya ada pati, protein, lipid, tapi ketika masuk ke dalam sel, nggak mentah-mentah langsung masuk, gimana ceritanya om pori-porinya kecil. Jadi harus ada enzim ekstraseluler dulu yang bekerja. Ya, oke. Nah, ini sudah ada fototrof, autotrof, nggak begini ulang lagi. Bedanya apa? Tuh ya. Kemudian inanabolisme sudah, ini secara umum. Kita lihat contohnya di gambar paling ujung adalah sel bakteri. Gambar kanan paling tinggi itu sel bakteri. Gambar kirinya di tengah adalah glukosa. Nasibnya glukosa sampai ke sel bakteri kita lihat. Glukosa dari luar, outside ya, kemudian berubah menjadi molekul prekursor. Ini mungkin belum ada apa namanya, belum pernah dengar atau jarang dengar molekul prekursor, calon, jadi penyusun. Cek ya, glukosa masuk ke glikolisis, kemudian siklus Krebs tadi, rantai transport elektron atau fermentasi yang sudah kita bicarakan tadi secara umum, itu untuk menghasilkan energi betul di bawah. Tentu ini tidak langsung urutan glikolisis terus enggak begitu. Ini hanya ceritanya saja bahwa ada tahapan-tahapan glukosa tadi bisa ke glikolisis, bisa ke siklus Krebs, itu fermentasi dan seterusnya menghasilkan energi, dan selain energi dihasilkan prekursor molekul. Apa contohnya? Ada pirufat, asil koenzim A, gliseraldehid 3 fosfat. Ini G3P ini ada di glikolisis. Dikatakan prekursor molekul, tolong jangan dibayangkan kalau glikolisis dari glukosa pasti jadi pirufat. Hasil akhirnya harus sampai pirufat. Enggak mesti. Kadang dia begitu terpecah jadi G3P, gliseraldehid 3 fosfat, itu masuk dia. G3P-nya pindah, nggak langsung jadi pirufat, tapi dia pindah masuk ke jalur misalnya penyusunan lipid. G3P dibutuhkan untuk lipid. Ya, glukosa 1 fosfat atau glukosa 1,6 fosfat atau glukosa 6 fosfat ada tuh di glikolisis. Itu bisa juga pindah masuk ke glikogenesis, masuk ke yang lain-lain. Nah, itu yang dikatakan prekursor. Pada saat dipecah glikolisis gitu ya, kan ada tahapannya tuh dari glukosa sampai ke pirufat. Paham teman-teman? Ada jalurnya. Nah, setiap komponen tadi itu ada sebagian komponen yang bisa bertindak sebagai molekul prekursor. Untuk apa? Untuk menyusun asam amino, gula, nukleotida, asam lemak di sini. Nah, asam amino dan lain-lain ini tadi kita sebut sebagai building block, unit pembangun. Ini sedikit lebih besar dari molekul prekursor. Kalau molekul prekursor itu lebih sederhana ya dari building block. Kalau building block udah bisa, dia ibarat batu bata disusun. Batu bata disusun jadi satu kamar. Batu bata disusun lagi jadi apa? Kayak gitu. Ya. Kalau asam amino, building block untuk protein.
gula untuk karbohidrat. Dalam hal kita cerita bakteri, contohnya peptidoglikan. Penyusun apa ini peptidoglikan pada bakteri? Penyusun komponen apa? Sel, Bu. Apa tapi selnya? Kan komponen sel Dinding sel, Bu. Dinding sel, Ibu. Betul, terima kasih Miftah dan siapa tadi yang sudah bantu jawab. Dinding sel. Kalau itu tanaman, maka apa penyusunnya? Kalau tanaman apa? Ini Selulosa, Bu. selulosa. Betul. Building blocknya nanti kalau ke tanaman jadinya selulosa. Kalau ke bakteri jadinya peptidoglikan untuk dinding selnya. Maka berbeda-beda. Kalau manusia? Manusia jadi apa? Emang manusia punya dinding sel? Atau nggak punya? Tidak untuk menyusun dinding sel. Manusia nggak punya kan? Manusia hewan punya dinding sel nggak? Jangan-jangan udah ganti nih. Saya belajarnya dulu nggak punya. Sekarang punya ya? Manusia dan hewan punya dinding sel nggak, Nak? Ayo, biologi selnya ini. Nggak punya, Ibu. Tidak punya. Nggak punya hewan. Betul. Hewan punya dinding sel? Enggak, Ibu. Nggak punya. Oh, nggak punya juga. Kirain manusia nggak punya, hewan punya. Oke, itu ya. Jadi tidak untuk menyusun dinding sel kalau manusia dan hewan. Building blocknya untuk menyusun apa ya? Membran selnya, ya untuk komponen di sitoplasma dan lain-lain. Ya, oke. Ini tadi building block. Kalau asam amino, gula, nukleotida, asam lemak kita sebut sebagai building block yang akan menyusun makromolekul. Makromolekul ada 4. Udah kita bahas waktu nutrisi. Bahwa ada makronutrien, ada mikronutrien. Kalau makro dibutuhkan dalam jumlah besar. Kenapa? Karena untuk menyusun makromolekul. Apa saja makromolekul? Karbohidrat, protein, asam nukleat, kemudian lipid. Di sini kita konteksnya bicara bakteri, maka di sini karbohidratnya ditulis peptidoglikan. Jadi jangan begitu ngafalinya ya. Yang dipahami makromolekul 4, tapi karena kita konteksnya sedang bicara bakteri, yang karbohidrat di sini dituliskan peptidoglikan. Spesifik pada bakteri peptidoglikan. Tumbuhan nggak punya, manusia nggak punya, jamur juga nggak punya, gitu ya. Oh ya, kalau jamur apa dinding selnya? Fungi, dinding selnya apa? Kalau bakteri peptidoglikan. Kalau jamur? Kitin, Bu. Kitin dan hemiselulus, ya. Jadi nggak sama dengan tumbuhan juga. Oke, kemudian makromolekul tadi bisa suatu saat oke, makromolekul disusun lewat anabolisme menjadi komponen sel tadi menggunakan energi. Yang tadi katabolisme menghasilkan energi. Hubungannya kayak gitu. Maka dikatakan coupling. Tadi kita bolak-balik masih bilang coupling. Ya. Eh baik, ini tadi enzim. Makanya kita bicara enzim. Untuk terjadinya semua proses itu dibutuhkan enzim. Saya tidak akan mengulang lagi cerita tentang enzim, tapi mungkin saja keluar dalam ujian. Jadi meskipun Bu Yani tidak bahas di sini, dikeluarkan dalam ujian, sudah Bu Yani kasih tahu. Karena ini bukan bagian dari cerita metabolisme. Kalau cerita metabolisme nggak mungkin nggak cerita enzim. Tapi karena enzimnya sudah dibahas sebelumnya di mata kuliah yang lain, biokimia mungkin ya, atau biologi sel, atau apa yang bahas, fisiologi atau yang lain. Maka saya lebih menekankan enzim tadi ada intraseluler, ada ekstraseluler dalam konteks kita bicara makhluk satu sel, uniseluler. Jelas ya sampai sini ya? Nah, ini kalau tadi secara bekerjanya intraseluler, ekstraseluler. Enzim pada mikroorganisme, sebetulnya semuanya kali ya, tapi kalau mikroorganisme paling mudah dilihat. Itu ada enzim yang namanya enzim konstitutif, ada enzim inducible atau enzim adaptif atau adaptif enzyme. Ini berdasarkan apa? Berdasarkan
produksinya, waktu produksinya. Kalau tadi berdasarkan bekerjanya, ada intrasel, ada ekstrasel. Kalau ini berdasarkan waktu produksinya. Constitutive enzyme always produce. Ya, always produce every time. Dihasilkan sepanjang waktu. Apa misalnya enzim-enzim pada glikolisis, enzim-enzim pada transkripsi translasi tadi. Sel itu bekerja terus menghasilkan enzim karena prosesnya harus jalan. Tapi ada enzim yang dikatakan sebagai inducible, adaptif. Enzim yang muncul kalau diinduksi, kalau dipicu, kalau dirangsang. Namanya inducible. Dikatakan adaptif karena untuk beradaptasi oleh mikroorganisme, khususnya bakteri. Jadi, inducible enzyme adalah enzim yang dibentuk only in the presence of its substrate. Hanya dihasilkan kalau ada substratnya. Kalau nggak ada, dihasilkan. Apa contohnya? Pernah belajar opron lac di genetika. Opron lac, opron TRP, ada, pernah nggak? Belum. Opron lac, enzim opron lac Z, lac Y, lac A gitu. Itu adalah enzim untuk memecah laktosa. Kenapa mata kuliah mikro dikasihnya belakangan? Karena membutuhkan dasar pengetahuan dari biologi selnya, biokimianya, genetikanya. Itu nyambung di sini. Makanya dikasih di semester 4, dulu di semester 5. Kita majukan di semester 4 biar kalian cepat lulus. Oleh karenanya Bu Yani selalu bilang, belajar dulu sebelum ketemu saya. Karena saya modelnya nggak akan satu-satu gitu. Untuk hal yang sudah pernah diberikan, saya hanya mengingatkan saja. Ya. Oke, sekali lagi, enzim konstitutif dihasilkan setiap saat, inducible hanya dihasilkan kalau ada substrat tertentu. Ini contohnya. Enzim ekstraseluler. Untuk kita tahu itu enzimnya, dia punya enzim protease atau tidak, kita tumbuhkan dia di medium yang ditambahkan skim milk. Kalau hanya Na saja, udah pernah kan Na ya? Kalau hanya Na saja, bisa kelihatan nggak dia menghasilkan atau tidak? Bisa tahu nggak kita dia punya protease atau tidak? Kalau tidak ditumbuhkan di medium yang mengandung skim milk. Apakah kita bisa tahu suatu mikroorganisme khususnya bakteri menghasilkan enzim protease apabila kita hanya menumbuhkannya pada nutrien agar? Bisa kita tahu nggak kalau nutrien agar saja? Ini udah geleng. Nggak bisa, Bu. Tidak bisa Ibu. Tidak bisa, betul, Miftah. Karena dia mungkin tidak akan terpicu, tidak akan dihasilkan. Buat apa saya menghasilkan protease yang banyak orang nggak ada yang perlu saya pecah? Tapi kita paksa dia menghasilkan protease dengan diberi skim milk, mau nggak mau dia akan mendeteksi, ini ada protein banyak banget. Saya harus keluarkan proteasenya. Itu namanya inducible enzyme. Adaptif, dia harus beradaptasi supaya bisa digunakan. Kalau nggak proteasenya nggak bisa digunakan sama dia nggak punya energi dong. Jelas sampai di sini? Perbedaan konstitutif dengan inducible? Kalau konstitutif nggak perlu dipicu. Dia dihasilkan sepanjang waktu. Contohnya pada glikolisis. Karena itu suatu proses yang rutin gitu ya. Proses rutin. Jadi dia hasilkan setiap saat. Oke, itu bedanya mungkin dengan belajar enzim di tempat lain. Jadi Bu yang tambahkan sudah. eh ini saya tinggalkan dulu. Ini saya kira udah ya. Oksidasi reduksi.
Bingung nggak nih? Oksidasi sama reduksi. Belajar di mana dulu nih? Kimia organik, kimia apa? Dikatakan teroksidasi kalau apa sih? Suatu bahan teroksidasi apabila pernah ngupas apel. Kalau kita kupas, kita diamkan, warnanya jadi apa? Menghitam ya, Bu. Jadi kecoklatan. Iya. Karena terjadi proses Oksidasi. oksidasi. Iya, betul. Yang jawabnya keras atuh, ragu-ragu banget. Ya, teroksidasi karena terpapar oksigen. Berarti oksidasi apabila dia dari sisi oksigen ya, mendapatkan oksigen. Nih di tabelnya baca, dilihat. Apabila mendapatkan oksigen, kita katakan oksidasi. Waalaikumsalam Pak Isni. Reduksi apabila suatu bahan, suatu senyawa kehilangan oksigen. Itu kalau kita dari sudut pandang oksigen. Tapi kita bisa lihat dari sudut pandang elektron. Atau kadang-kadang kita lihatnya dari H. Simbolnya H. Itu ya. Kebalikan. Kalau oksidasi berarti dia melepaskan elektron atau ion H. Ini Bu Yani pegang mouse ini, katakan ini adalah elektron. Ketika saya berikan elektron, maka saya mengalami oksidasi. Yang terima siapa? Misalnya elektron ini yang dari Bu Yani diterima sama Nabila. Nabila menerima elektron atau menerima H, maka Nabila tereduksi. Jadi kalau saya teroksidasi, melepaskan, ada yang nerima reduksi. Makanya coupling lagi nih, oksidasi sama reduksi. Ya, memberikan dan menerima, melepaskan atau memberikan sama aja. Bu Yani melepaskan elektron atau Bu Yani memberikan elektron. Ini yang terjadi pada rantai transport elektron tadi. Serangkaian pembawa elektron, ada yang awalnya adalah NADH atau FADH, ada H-nya. H-nya diberikan yang pertama ke siapa? Ubiquinon misalnya. Maka dia menerima. Berarti dia tereduksi. NADH-nya teroksidasi karena memberikan. Ya. Nanti kalau ubiquinon memberikan lagi, dia teroksidasi. Yang diberikan tereduksi. Terus begitu. Oksidasi, reduksi, oksidasi. Makanya dikatakan rantai transport elektron. Saya harus hentikan dalam waktu kurang lebih 5 menit lagi. Itu karena harus jalan gitu ya. 5 menit atau 7 menit lagi Bu Yan hentikan. Sampai di sini clear. Oksidasi reduksi bisa dilihat dari oksigen atau dari H atau elektron. Kalau oksigen, oksidasi itu justru menerima. Kalau elektron atau H justru melepaskan. Gak boleh kebalik. Udah bingung? Makanya kenapa Bu Yana senang minta buka kamera, karena saya bisa lihat ekspresi Anda. Apakah udah ngerti ataukah masih mikir, kelihatan wing gitu, kayak komputer lagi mikir gitu ya. Nggak apa-apa, emang begitu prosesnya. Kalau kelihatan wajahnya masih bengong, berarti belum paham. Bagian mana yang belum paham? Jadi hati-hati mesti dilihat ya, menerima atau melepaskan. Oksidasi dan reduksi bisa dilihat dari sisi oksigen atau hidrogen. Hidrogen kita juga itu simbol dari elektron gitu ya. Udah jelas? Udah jelas belum? Kalau nggak jawab berarti belum. Udah biarin nanti suruh dengerin ini. Dengerin rekaman ya. Ini ya. Kemudian teroksidasi atau tereduksi. Nah, sekarang kita kenalan dengan yang tadi. NADH atau NADPH itu sebetulnya molekul pembawa elektron atau elektron carrier molekul. Ini kita lambangkan NAD, katakan ya. NAD itu adalah taksi, belum ada penumpangnya. Penumpangnya adalah elektron, gambarnya min atau H.
penumpangnya nih H. NAD saja kosong. Begitu dia nerima H, maka dia jadi NADH. Dikosongkan lagi nanti penumpangnya turun. Kalau gambar di bawahnya kelihatan. Jadi dia nerima kerjanya kayak gitu, jadi kurir. Nerima, kemudian dilepaskan, ya dia cari lagi. Kan kalau kurir gitu ya. Kalau Pak Kurir, entah kurir apa namanya, biasa kita beli atau kurir kalau di stasiun ada yang bantu kita, bapak-bapak, mas-mas bantu kita bawa barang. Kita kasih barangnya, dia bawa barang, dilepaskan lagi kalau sudah sampai kereta, diberikan lagi. Itu kayak NADH, beli kayak NAD beliau. BTW ada yang tahu NAD singkatan apa? NAD itu singkatan apa? Bolak-balik ngomong NAD, NADH, nggak tahu singkatannya. Yuk, apa singkatannya? Nikotinamid. Adenina dinukleotida ya bukan, Bu? Jawab apa nanya? Jawab, Ibu. Nikotinamida adenina dinukleotida. Iya. Kalau bahasa Indonesia gitu ya. Jadi nulisnya pakai kayak adenin tuh adenina gitu. Nulisnya antrasen, antrasena. Itu bahasa Indonesia untuk menuliskan. Jadi kalau di bahasa Inggrisnya kan pakai E gitu ya. Adenin, guanin gitu ya. Pakai E. Kalau bahasa Indonesia diganti jadi A. Guanina, adenina gitu. Ya, oke. Itu nah ya. Nah, ini nanti minggu depan kita bicara ke ini yang tadi. Fosforilasi tingkat substrat, fosforilasi oksidatif, dan fotofosforilasi. Sambil jelasin yang fermentasi dan respirasi. Baca lagi PPT-nya. Kalau bingung, tanya sama ChatGPT. Jangan lupa minta ada di mana penjelasan tersebut. Tolong sebutkan bukunya. Kalau perlu halamannya. Biar aja kita minta dia nyariin gitu. Ya, jadi boleh pakai pakai AI itu boleh dalam rangka kita mencari tahu. Tapi bukan mentah-mentah begitu saja, makanya harus tahu bukunya. Ya. Oke, nanti itu bisa kita bahas itu. Ini tadi yang glikolisis ini. Nah, komponen-komponen di glikolisis ini yang bisa jadi prekursor tadi, molekul prekursor untuk kebutuhan yang lain. Jadi nggak selalu dia langsung sampai bawah. Oke, saya akan hentikan kuliah ini karena waktu sudah habis. PR untuk pekan depan, kita masih melanjutkan bahas ini. Karena metabolisme nggak bisa langsung lari cepat, harus pelan-pelan. Ya, kita bahas ini lagi dengan tugas atau PR adalah pemecahan atau katabolisme. Ya, cari jawaban katabolisme dari sisi pemecahan karbonnya. Ini misalnya ini glukosa. Glukosa itu berapa atom karbonnya? Berapa atom karbon glukosa? Ih, lama banget jawabnya. Atom karbon glukosa 6, berapa? Ibu. 6 Ibu. 6. 6. Pirufat berapa? Berapa atom karbonnya pirufat? 3, Ibu. 3. Makanya satu glukosa jadi 2 molekul pirufat. 6 gini, jadi 3 dan 3. Itu glikolisis. Jadi tolong nanti dicek dari sisi karbonnya. Glukosa atom karbonnya 6. Pada fermentasi dan respirasi, bedanya apa dari jumlah karbonnya? Ya, kalau tadi sudah di awal sudah Bu Yani minta untuk overview-nya, bedanya apa? Sekarang kita masuk sedikit lebih dalam, beda dari jumlah atom karbonnya di fermentasi dengan di respirasi. Oke, kita bahas lebih lanjut di pekan depan dari jumlah atom karbonnya. Itu aja deh.
Satu soal. Ya. Baik, terima kasih. Ini saya stop share dulu. Semua harus buka kamera. Pengembangan iya. Banyak chatnya tadi, maaf Bu, ini baru kebaca. Buka kamera semua, yuk kita foto dulu untuk bukti bahwa kita sudah ada kuliah hari ini. Mana? Siapa yang mau jadi fotografer? Ya, saya, Bu. Ya. Oke, teman-teman, saya ambil gambarnya ya. 1, 2, 3. Next slide. 1, 2, 3. Sudah, Ibu. Sudah. Oke, terima kasih atas keaktifannya, semangatnya, kerjasamanya. Ya, mudah-mudahan pekan depan yang lain juga lebih semangat lagi ya. Terima kasih. Love-nya, aduh, itu juga apa itu namanya? Kembang api ya. Sehat semuanya. Terima kasih banyak. Ya, love you too. Sampai ketemu lagi. Semoga bermanfaat dan berkah. Biar ditutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Terima kasih, Ibu. Terima kasih, Bu. Sama. Terima kasih, Bu. Sama. Pamit ya.